Baik, perkenalkan, nama saya Yungli Yufiana Sanae, mahasiswa Sosiologi semester 3 kelas C, dengan NIM 19030300094. Ujian tengah semester mata kuliah perubahan sosial budaya. Perubahan sosial merupakan kehidupan yang dialami oleh setiap masyarakat dimanapun dan kapanpun. Setiap masyarakat manusia selama hidupnya pasti mengalami perubahan-perubahan dalam berbagai aspek kehidupannya. Yang terjadi di tengah-tengah pergaulan atau interaksi antara sesama individu warga masyarakat, demikian pula antara masyarakat dengan lingkungan hidupnya. Apabila kita membandingkan kehidupan kita sekarang ini dengan beberapa tahun atau berapa puluh tahun yang lalu, pastilah kita merasakan adanya perubahan-perubahan itu, baik dalam tata cara pergaulan antara sesama anggota masyarakat sehari-hari, dalam cara berpakaian, dalam kehidupan keluarga, dalam kegiatan ekonomi atau mata pencaharian, dalam kehidupan beragama, dan seterusnya. Semua yang kita rasakan saat itu juga dirasakan oleh masyarakat yang lain. Yang berbeda adalah kecepatan atau laju terjadinya perubahan itu. Demikian pula cakupan aspek kehidupan masyarakat. Perubahan yang dimaksud. Tulisan ini membahas tentang suatu ekspresi atau ungkapan yang ada di balik wajah manusia dalam suatu masyarakat, khususnya masyarakat NTT, dan sangat penting diketahui bahwa wajah adalah bagian dari identitas diri. Wajah meliputi bagian depan kepala pada manusia, dahi, dagu, rambut, alis, mata, hidung, pipi, mulut, bibir, dan gigi, menambahkan bahwa wajah sesuatu yang unik, fisik, lunak, dan publik. Wajah merupakan simbol utama diri, dalam artian karena tidak ada dua wajah yang identik, serta berdasarkan wajahlah kita saling mengenal dan diri masing-masing, bahkan bentuk diri kita. Dengan itu sangatlah penting rasa kepedulian kita terhadap wajah. Determinisme teknologi adalah sebuah teori yang menegaskan bahwa perubahan yang terjadi dalam perkembangan teknologi zaman dahulu sampai saat ini memberikan pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Determinisme teknologi juga diartikan sebagai suatu susunan otonom yang berbasis teknologis yang kemudian mengklaim bahwa teknologi sebagai suatu faktor yang dominan dari terjadinya perubahan-perubahan sosial yang pengaruhnya sendiri berangkat dari makna kebudayaan dan kegunaan yang bisa diberikan oleh teknologi tersebut. Sebab pada dasarnya dalam determinisme teknologi, inovasi yang ditemukan oleh para penemu dalam masyarakat juga ditujukan untuk masyarakat. Maka itu, determinisme teknologi menganggap pentingnya ide-ide manusia dalam menciptakan teknologi yang kemudian teknologi tersebut mempengaruhi kehidupan sosial manusia. Indeks pembangunan manusia merupakan indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dapat dikatakan sejahtera jika suatu daerah memiliki angka indeks pembangunan manusia yang tinggi, termasuk salah satunya adalah Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur ini merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan 22 kabupaten yang berada pada gugusan Sunda Kecil di dalam Kepulauan Nusa Tenggara. Provinsi ini terdiri dari kurang lebih 550 pulau. 3 pulau utamanya adalah Pulau Flores, Pulau Sumba, dan Pulau Timur Barat. Nusa Tenggara Timur menempati bagian barat Pulau Timur. Provinsi ini juga terkenal dengan pariwisatanya yang memiliki panorama dan keindahan alamnya seperti Pulau Komodo
Danau Kelimutu, dan wisata bahari di Pulau Alor. Keindahan alam tersebut berbanding terbalik dengan indeks pembangunan manusia di Nusa Tenggara Timur. Memiliki nilai indeks pembangunan manusia terendah ketiga di Indonesia. Hal ini dikarenakan kurangnya pendidikan di Nusa Tenggara Timur, di mana angkatan kerja di Nusa Tenggara Timur hanya memiliki strata pendidikan sekolah dasar dan tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Kesenjangan sosial di provinsi ini juga tergolong tinggi. Hal ini dikarenakan rasio Gini Provinsi NTT hanya 0,35 di bawah rasio Gini nasional yaitu 0,41. Kesenjangan sosial pada provinsi ini masih tergolong tinggi. Selama kurang lebih 7 tahun terakhir, Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya menempati peringkat ke-31 dan 32 untuk indeks pembangunan manusia tingkat nasional. Nusa Tenggara Timur selalu menjadi juru kunci dalam persentase indeks pembangunan manusia secara nasional. Hal ini dikarenakan mutu dan kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur masih rendah. Ini terbukti dengan tingginya angka berhenti sekolah. Fasilitas dan sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur juga masih rendah. Daerah yang masih terpelosok dan fasilitas belajar mengajar yang kurang memadai membuat mutu pendidikan di Nusa Tenggara Timur rendah. Pembangunan manusia memiliki cakupan yang luas dan pelopor pendekatan pembangunan manusia dalam ilmu ekonomi. Konsep human capabilities approach, pendekatan ini menekankan pada kemampuan manusia yang berperan sentral dalam pembangunan. Secara umum, menurut IPM adalah salah satu instrumen untuk mengetahui pencapaian pembangunan manusia suatu negara dalam batasan-batasan tertentu dan juga mewakili tujuan pembangunan manusia. Hasil pembangunan ekonomi juga oleh pemerintah mewakili tujuan pembangunan manusia. Hasil pembangunan ekonomi oleh pemerintah hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi saja, di mana jika pertumbuhan ekonomi di negara tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bisa dikatakan pembangunan ekonomi negara tersebut telah mencapai kesuksesan pembangunan. Kenyataannya, meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi, kesejahteraan masyarakat masih rendah, sehingga bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan kurang berkualitas. Pembangunan manusia memiliki 4 komponen utama, yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan. Meningkatkan 4 komponen tersebut secara maksimal adalah hal yang harus dilakukan untuk mencapai pembangunan manusia yang efektif. Agar manusia dapat berperan penuh dalam pembangunan dan kesejahteraan manusia di suatu negara dapat membaik dan meningkat secara signifikan, terutama di negara-negara berkembang. Penelitian indeks pembangunan manusia merupakan salah satu indikator untuk mengukur kualitas fisik dan non-fisik atau intelektualitas melalui lamanya rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan mempertimbangkan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai. Tujuan akhir pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat. Masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan, namun diharapkan dapat menjadi subjek pembangunan dan mampu berkontribusi dalam pembangunan yang bermanfaat dan memiliki dampak kemajuan bagi masyarakat dan negara. Dalam pembangunan suatu negara, keberhasilan pembangunan diukur dengan beberapa parameter yang saat ini banyak digunakan adalah indeks pembangunan manusia.
Demikianlah video singkat yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.